Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. Ibadah ini dibuka dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar hukum Taurat untuk minggu ini, yaitu hukum Taurat pertama, beserta maksudnya. Hukum Taurat Tuhan pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Mari kita bersama-sama minta kekuatan daripada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
bersyukur. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Kau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan
serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu. Engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama satukan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, yang mengikuti ibadah ini, dimanapun saudara berada. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tentu kita sepakat bahwa dalam perjalanan mengarungi kehidupan ini, kita sadar bahwa tidak semua hal berjalan dengan mulus. Tidak semuanya berjalan sesuai dengan bayangan dan harapan kita. Di sana-sini terdapat banyak kekurangan, ada kesulitan, ada tantangan baik besar maupun kecil, dan menjadi faktor penghambat kita mengenal dan merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Beberapa contoh dari kesulitan itu bisa saja percekcokan dengan pasangan, pekerjaan kantor yang menumpuk sementara deadline-nya sudah dekat, hubungan yang kurang baik antara kakak dan adik maupun sesama teman, kesulitan ekonomi, pemutusan hubungan kerja, dan masih banyak lagi yang terjadi, dan semuanya itu mampu menguras semangat hidup kita. Semua hal itu sangat menguras emosi dan energi kita. Mungkin pada awalnya kita masih bisa bertahan dan menerima bahwa itu lumrah terjadi dalam hidup kita. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kita pun menjadi lemah, letih, dan lesu dalam menjalani hidup ini. Pikiran kita pun akan menjadi kacau. Ditambah pekerjaan kita pun mulai berantakan. Kita tidak lagi fokus pada tujuan kita. Kita mulai melihat sisi ketidakadilan dari cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain, hingga pada akhirnya menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan karena semua yang kita alami. Lalu kita berkata bahwa Tuhan tidak mengasihi aku. Tuhan membiarkan aku mengalami semua ini sendirian. Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Saudara yang terkasih, pandangan yang salah ini harus diluruskan. Allah tetap ada dan tetap mengasihi kita apapun keadaan kita saat ini. Saya teringat dengan salah satu klub sepak bola terkenal dari Inggris, Liverpool, memiliki slogan yang berbunyi, "You will never walk alone." Saya tidak mengetahui pasti alasan pemilihan slogan itu. Namun yang pasti, slogan ini punya makna yang luar biasa. Slogan ini seakan memberikan kekuatan, semangat, dan kepastian bahwa seberat apapun beban yang dihadapi, sekuat apapun badai yang dilalui, sesusah apapun persoalan yang mesti diselesaikan, tidak ada seorang pun yang akan berjalan sendiri, sebab ada orang lain yang akan menyertainya. Hidup yang kita jalani saat ini bukanlah hidup yang mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, persoalan yang harus diselesaikan,
pergumulan yang harus dijalani, dan pencobaan yang harus dimenangkan. Tentu saja, hidup ini juga tidak berwarna kelam secara terus-menerus. Ada juga kesempatan yang dapat diraih, peluang yang dapat diambil, kegembiraan dan kesenangan yang dapat dinikmati, dan tentunya anugerah yang patut disyukuri. Hanya saja, ketika kita harus menghadapi kekelaman hidup, kadang-kadang kita merasa sendiri, orang lain menjauh, keluarga tidak peduli, dan bahkan merasa bahwa Tuhan juga meninggalkan kita. Saudaraku, firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan dengan menegaskan bahwa tidak ada satu hal pun di dalam dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini artinya, apapun yang sedang kita hadapi sekarang, Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita. Dia memberikan kekuatan dan kelegaan, kelepasan dan kedamaian. Dalam ayat 28 kita melihat bahwa Allah adalah kekal. Ia tetap sama dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau Ia dulu mengasihi kita, begitu juga dengan saat ini. Ia sungguh dekat dengan kita. Kasih-Nya yang tulus sebenarnya selalu beserta dengan kita. Terkadang, justru kita yang menjauhkan diri dari keberadaannya. Kita yang bersembunyi dalam penderitaan hidup dan dosa-dosa kita. Berharap Tuhan tidak menemukan kita. Namun kenyataannya adalah Tuhan ada dan menemukan kita, terlebih mengasihi kita. Ingatlah ketika manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi dari Allah. Siapa yang mencari? Tuhan sendirilah yang memanggil dan mencari manusia itu. Maka sekali lagi saya tegaskan, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara yang terkasih, sama halnya dengan kondisi yang dialami bangsa Israel. Ketika masa pembuangan Babel, Nabi Yesaya berhadapan dengan orang-orang yang menderita, baik fisik maupun psikisnya. Mereka memandang dirinya sebagai orang malang, sebagai orang yang gagal, dan tidak punya masa depan yang baik. Kondisi ini membuat mereka kecewa terhadap Allah. Mereka lama terkurung dalam perasaan ini, sehingga sulit bagi mereka untuk menerima berita dan janji kelepasan dari Tuhan. Biarlah seperti ini, daripada kita menaruh harap kepada Tuhan, tapi pertolongannya tak kunjung datang. Adakah kita seperti ini pada saat ini? Nabi Yesaya memahami bahwa penderitaan mereka itu sangat berat. Dan ia pun membuka pikiran mereka dengan memberitahukan serta menegaskan siapa Allah itu sebenarnya. Allah tidak dapat disamakan dengan apapun. Dia adalah Khalik pencipta segala yang ada. Kita harus menyadari bahwa kita tidak boleh kehilangan pegangan untuk mengakui Allah sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Dia adalah pencipta. Segala sesuatu ada karena kuasa dan kehendak-Nya. Termasuk diri dan hidup manusia berada dalam kendali tangan-Nya. Apakah ada sesuatu hal yang kita lakukan luput dari pandangan dan kuasa Allah? Tidak ada, saudara. Semua atas seizin dan sepengetahuan Tuhan. Walaupun kadang kita menolak untuk percaya kepadanya. Tapi kita tidak dapat menyangkal bahwa hidup kita bergantung kepadanya. Selain sebagai pencipta, Allah juga menjamin kehidupan manusia. Ia dapat memberikan masa depan yang lebih baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji bahwa barang siapa mau percaya dan berharap kepadanya, Ia akan memperbarui kekuatan yang baru setiap hari. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Janji ini kita temukan lagi dalam Matius 11 ayat 28, di mana Yesus membuka diri dan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu."
Saudara yang terkasih, kita harus terus diingatkan bahwa hidup bersama Tuhan bukan berarti tanpa penderitaan. Tetapi orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan adalah orang-orang yang mampu menghadapi penderitaan. Bukan karena kuat dan kemampuan kita, tetapi karena Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat 31. Bagi setiap orang yang menantikan Dia akan tetap beroleh kekuatan yang baru. Ada sebuah kisah yang boleh kita renungkan bersama. Sekelompok musafir melakukan perjalanan sambil memikul beban masing-masing di pundaknya. Sepanjang perjalanan, pikiran mereka tertuju pada keindahan tempat yang mereka tuju, sehingga mereka tidak sempat untuk memikirkan betapa beratnya beban yang sedang mereka pikul. Tiba-tiba seorang malaikat datang dan menaburkan sebiji benih pada beban mereka masing-masing. Benih itu kemudian bertumbuh menjadi sesuatu yang menyerupai sayap, dan sayap itu mulai mengembang dan mengangkat mereka menyusuri jalanan yang berbatu-batu menuju tempat yang mereka tuju. Sementara itu, ada sekelompok musafir lain yang berjalan di belakang mereka. Masing-masing juga memikul beban yang sama. Tetapi mereka kelihatan sangat lelah dengan wajah yang muram. Karena sepanjang perjalanan mereka mengeluh karena beban yang mereka pikul. Malaikat itu pun memperhatikan keadaan mereka. Namun malaikat tersebut melewati mereka begitu saja. Karena penasaran, seorang musafir itu bertanya kepada malaikat, "Mengapa engkau tidak memberikan benih yang sama kepada mereka? Bukankah mereka kelihatannya lebih membutuhkannya?" Malaikat itu menjawab, "Benih itu hanya dapat tumbuh di tanah yang cocok. Kegembiraan, suasana hati yang senang, dan mengucap syukur akan membuat benih itu bertumbuh. Tetapi sungut-sungut dan gerutu akan menyebabkan benih itu mati." Saudara-saudara, perjalanan kita di dunia ini sama halnya dengan musafir yang sedang melakukan perjalanan menuju ke suatu tempat. Masing-masing orang mempunyai beban sendiri-sendiri yang harus ditanggungnya. Tetapi yang membedakan mereka adalah tanggapan masing-masing orang terhadap bebannya. Ketika seseorang bersungut-sungut mengenai beban hidupnya, maka beban itu akan terasa semakin berat dan melelahkan, sehingga mereka tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Lain halnya dengan mereka yang tekun menanggung bebannya sambil terus mengarahkan pandangan mereka pada tujuan. Mereka akan mendapatkan semangat yang baru untuk terus maju, dan karena mata mereka tertuju pada tujuan, maka mereka tidak lagi merasakan beratnya beban yang mereka pikul. Oleh sebab itu, nantikanlah Tuhan, fokuslah kepadanya. Maka seberat apapun beban yang kita hadapi, kita akan dimampukan olehnya untuk menyelesaikannya. Meski kita akan berlari, kita tidak akan menjadi lesu. Berjalan pun tidak akan menjadi lelah. Jangan habiskan waktumu untuk membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang punya beban masing-masing. Dan Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita semua yang berharap kepadanya. Ingat jugalah bagaimana Paulus dalam pelayanannya. Banyak beban yang harus dia hadapi. Tetapi semua beban itu tidak menjadi masalah baginya, karena ia senantiasa mengarahkan diri pada tujuan dan berlari-lari pada tujuan tersebut. Bahkan dia juga menegaskan dengan berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Karena itu saudaraku, apapun yang menjadi beban hidupmu saat ini, ringan atau tidaknya, tergantung dari caramu menyikapinya. Bersandarlah kepada Tuhan dan berharaplah kepadanya. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Tetaplah berpaut kepada Tuhan. Orang yang terus tekun menanti-nantikan Tuhan. Sebab orang itu akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
jangan pernah merasa sendiri, apalagi ditinggalkan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, asal kita hidup seturut kehendak-Nya. Karena itu marilah kita belajar lebih mempercayai dan mengandalkan Tuhan. Kepada orang yang berharap kepada Tuhan, akan dijanjikan, yang pertama, memiliki kekuatan di tengah kelelahan dan kelemahan, penderitaan dan pencobaan. Yang kedua, kita akan diberikan kemampuan untuk mengatasi dan memilih jalan keluar yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, Allah berjanji bahwa jikalau kita dengan sabar mengandalkan Dia, maka Dia akan memberikan apapun yang kita perlukan dan senantiasa menopang kita. Karena itu jadikanlah Allah sebagai sumber kekuatanmu setiap hari. Di saat saudara memulai semua aktivitas, mulailah dari Allah terlebih dahulu. Maka Ia akan memberimu kekuatan yang baru dan harapan yang baru. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur atas sapaan firman-Mu ya Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami untuk tetap setia dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Mengingatkan kami supaya kami tidak terfokus kepada masalah-masalah yang harus kami hadapi. Tetapi kami berfokus kepada tujuan bahwa Allah senantiasa ada, menjagai, memelihara, serta menopang kami dalam setiap perjalanan hidup ini. Biarlah hanya Tuhan saja yang kami andalkan dalam hidup ini. Tuntun kami melalui Roh-Mu yang kudus, untuk tetap mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan, agar hati kami tetap terpaut kepada Tuhan, dan kami tidak menjauh daripadamu, tetapi meyakini bahwa hanya Tuhan sajalah yang sanggup menolong dan menyelamatkan kami. Oleh karena itu ya Bapa Surgawi, dimanapun kami berada, kiranya Tuhan juga senantiasa menjagai dan memelihara kami. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, kiranya tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya, meskipun pandemi ini belum berakhir, kasih Tuhan senantiasa ada dan memelihara kami sepanjang perjalanan kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa yang baik, kiranya Tuhan jugalah yang senantiasa memberkati seluruh pekerjaan dan pelayanan jemaat-Mu Tuhan di gereja-Mu HKBP Sudirman ini. Biarlah mereka tetap bersatu hati, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak ada kegentaran di dalam hati mereka, karena Tuhan berjanji akan tetap setia menolong kami, memberikan kekuatan baru bagi kami. Engkau mengumpamakan kami seperti Raja Wali yang tiada lelahnya, karena Tuhan tetap memberikan kekuatan dan senantiasa memegang tangan kami, menopang kami dalam setiap tantangan kehidupan yang kami hadapi. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang sakit Engkau pulihkan, yang berulang tahun Engkau berikan panjang umur, yang mencari pekerjaan Engkau tunjukkan pekerjaan yang baik, dan biarlah mereka bekerja seturut dengan kehendak Tuhan dan tetap setia melakukan kebenaran firman-Mu dimanapun mereka berada. Oleh karena itu ya Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu pemerintah kami, supaya mereka tetap bersatu hati memberikan yang terbaik untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur, serta semuanya berbahagia bersuka cita, menanti-nantikan keselamatan yang akan datang daripada Tuhan. Kami seluruhnya ya Tuhan mendoakan juga seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam setiap aktivitasnya, Tuhanlah yang memberkati mereka. Biarlah firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan semakin menguatkan kami, meneguhkan kami untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Warta Jemaat, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Seksagesima. Warta Jemaat dapat kita baca di grup WA Week masing-masing yang telah diberikan oleh Sintua Week atau dari website gereja kita. Tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mentransfer persembahan atau kolekte ke rekening Huria gereja kita. Dan dana pembangunan ditransfer ke rekening Dewan Pembangunan gereja kita yang ada di layar kaca dan HP Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.
Marilah kita saling memperhatikan saudara-saudara kita, tetangga kita, jemaat gereja kita dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dengan memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita sudah tiba di ujung ibadah kita. Semoga firman tadi menjadi kekuatan bagi kita untuk memulai minggu yang baru ini. Ingat, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap laksanakan protokol kesehatan. Dan apapun situasi kita, terus bersandar hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih
Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. dalam rangka mendukung kesehatan seluruh jemaat HKBP Sudirman Jakarta dan mendukung program pemerintah yaitu social distancing, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Hindari bersentuhan langsung, rajin mencuci tangan, hindari menyentuh bagian wajah. Jika kurang sehat, lakukan cek ke rumah sakit atau klinik terdekat dan istirahat di rumah. Ini adalah perbedaan gejala virus COVID-19 dengan influenza. Untuk itu, jemaat dihimbau untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga dengan cara sebagai berikut. Konsumsi makanan sehat dan bergizi, istirahat yang cukup, dan yang paling utama adalah tetap tenang dan berdoa. Virus ini belum ada obatnya, sehingga diharapkan kerjasama dari seluruh jemaat. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua.